Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama kami YouTube channel Ramla Official. Kali ini kita masuk sesi belajar hukum, bedah dan membahas tentang seorang mediator. Materi ini khusus diminta oleh sahabat Ram yang sekarang profesinya sebagai mediator, tapi dalam prakteknya yang bersangkutan tidak direspon, tidak diterima, tidak diberikan ruang oleh pengadilan untuk menggunakan jasanya sebagai mediator. Oleh karena itu akan kita ulas secara tuntas berkaitan dengan seorang mediator dan apa payung hukumnya. Sebelum ke materi, tidak bosan-bosannya kita meminta kepada seluruh sahabat Ram untuk like, men-share, men-subscribe YouTube channel Ramla Official supaya seluruh sahabat Ram dimanapun berada dapat menggunakan, memanfaatkan dan menjadikan referensi Ramla Official berkaitan dengan masalah yang dihadapi seluruh sahabat Ram dimanapun berada. Sebelum kita membahas materi belajar hukum kali ini, kami juga menginformasikan kepada seluruh sahabat Ram Law Official. 2 pekan lalu kita kedatangan sahabat Ram Law Official yang sangkutan adalah pengusaha kecil menengah yang bergerak di bidang gula merah dan jahe. Produknya sudah ada di hadapan kita. Ini nama gulanya adalah Palma Gula Semut, gula aren Palma Sugar. Nih pemirsa. Selain ini juga sahabat Ram kita memiliki produk jahe merah. Bagi seluruh sahabat Ram yang ingin dan membutuhkan bisa mengontak Ramla Official dengan kontak yang ada di YouTube channel Ramla Official untuk memesan produk sahabat Ram yang sama-sama kita lihat ini. Ini luar biasa, sudah kita coba dan ini menambah cita rasa minuman kita. Kalau yang hobi kopi bisa dicampur dengan gula aren Palma Sugar, ini rasanya jadi luar biasa. Baik, sahabat Ram dimanapun berada, kita masuk kepada materi belajar hukum kita kali ini berkaitan dengan pertanyaan dan permintaan dari sahabat Ram yang bahas tentang mediator. Mediator sendiri definisinya bisa kita lihat di dalam pasal 1 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pasal 1 ayat 2-nya menyebutkan mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Dalam proses kerjanya disebut dengan mediasi. Mediasi itu bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator tadi sudah kita sebutkan dan ruang lingkup kerjanya disebut dengan mediasi. Di dalam pengadilan ada 2 klasifikasi mediator, mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim adalah mediator yang berasal dari hakim di dalam pengadilan itu sendiri. Sedangkan mediator non hakim adalah mediator yang bersertifikasi Mahkamah Agung yang bukan dari unsur hakim, yang bersangkutan ditetapkan, diputuskan di dalam keputusan ketua pengadilan negeri di mana dia bekerja sebagai mediator non hakim. Itulah yang disebut mediator. Oleh karena itu, seorang mediator yang sudah bersertifikasi Mahkamah Agung, dia wajib ditetapkan, diputuskan sebagai mediator non hakim di dalam satu pengadilan sebelum dia melakukan kerja-kerja sebagai mediator. Nah, bagaimana teknis supaya kita bisa ditetapkan, diputuskan sebagai mediator di dalam satu pengadilan? Teknisnya terlebih dahulu yang bersangkutan, seorang mediator yang bersertifikasi ini mengajukan permohonan kepada pengadilan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di mana tempat dia ingin melakukan profesi sebagai mediator. Bisa melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama, karena profesi mediator ini
bisa di seluruh Indonesia. Setelah dikeluarkan surat keputusan, maka yang bersangkutan telah sah dan legal melakukan kerja-kerja sebagai mediator, memediasi para pihak di dalam suatu wilayah pengadilan. Di dalam Perma nomor 1 2016, hakim pengadilan di mana wilayah mediator ini wajib memberikan kesempatan seorang mediator ditetapkan sebagai mediator di dalam suatu pengadilan. Hasil dari permohonan itu dalam bentuk ketetapan, seperti salah satu pengadilan yang telah menetapkan seorang mediator sebagai mediator di pengadilan. Contohnya di Pengadilan Negeri Cibadak ini. Di dalam keputusannya, Ketua Pengadilan Negeri Cibadak menunjuk seorang mediator sebagai mediator di dalam Pengadilan Negeri Cibadak. Nah, ini bentuknya begini nih. Apabila sudah ditetapkan, diputuskan seseorang mediator ini adalah mediator non hakim di dalam pengadilan, maka tadi dia sudah sah untuk melakukan kerja-kerja sebagai mediator, memediasi para pihak untuk mendapatkan satu keputusan yang terbaik bagi para pihak. Karena mediator ini sifatnya netral, tidak memihak salah satu pihak. Tujuannya adalah mendamaikan. Tetap seluruh keputusan atas suatu sengketa itu diputuskan oleh para pihak. Dalam satu pengadilan mana wilayah mediator ini, ketika menerima surat dari seorang mediator, ini wajib merespon, memverifikasi, memberi kesempatan bagi seorang mediator untuk menjalankan profesinya sebagai mediator di dalam pengadilan. Apabila tidak dilakukan, maka pengadilan ini tidak menjalankan peraturan Mahkamah Agung, khususnya peraturan nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang telah ditentukan syarat-syarat menjadi seorang mediator di dalam pengadilan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa menjalankan profesi sebagai mediator? Tetap itu dikembalikan kepada hak para pihak. Jadi apabila para pihak menunjuk kita sebagai mediator, maka disitulah fungsi dan tugas kita sebagai mediator laksana. Tidak ada hak pengadilan untuk menentukan seorang mediator itu kepada perkara-perkara sengketa yang masuk di dalam pengadilan itu sendiri. Tetap keputusannya adalah para pihak. Jadi para pihak itulah yang menentukan siapa mediatornya. Kalau dalam sidang pengadilan ada dua tadi mediatornya, ada mediator asal dari hakim, mediator non hakim. Nanti para pihaklah yang menentukan siapa mediator yang bisa memediasinya untuk menyelesaikan perkara yang sudah masuk terregistrasi di dalam pengadilan. Ada juga mempertanyakan tentang apakah mediator ini mendapatkan gaji, mendapatkan honor, mendapatkan biaya sebagai seorang mediator. Di dalam ketentuan mengenai jasa seorang mediator sangat jelas kita lihat di dalam pasal 8 Perma nomor 1 tahun 2016. Bisa kita lihat di dalam ayat 1 dan 2. Di sini ada pembedaan antara mediator hakim dengan mediator non hakim. Kalau mediator hakim di dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Jadi seorang mediator hakim ini dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator ini tidak dipungut biaya. Yang kedua, biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator non hakim ini berhak mendapatkan jasa atas profesinya sebagai mediator. Dari mana dia dapat? Ditegaskan bisa dari kesepakatan dari kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat, sehingga dapat kita simpulkan nilai dan jumlah jasa mediator ini sifatnya relatif. Jadi di mana orang mediator dapat melaksanakan kerjanya sebagai mediator, ini juga ada pembedaan. Kalau mediatornya berasal dari hakim, maka proses mediasinya itu tidak boleh di luar dari lingkungan pengadilan. Dia wajib diselenggarakan di dalam pengadilan. Berbeda dengan mediator non hakim. Dalam pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator non hakim bisa diselenggarakan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Bisa di dalam lingkungan pengadilan, bisa juga di luar yang tempatnya dianggap netral bagi kedua belah pihak. Jadi itu sahabat RAM dimanapun berada yang khusus mempertanyakan tentang seorang mediator tadi, itu dapat kita jelaskan lebih lanjut nanti bisa didalami dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Itulah kira-kira yang dapat disimpulkan. Yang terakhir, bahwa hasil
keputusan mediasi ini sifatnya final dan mengikat dan memiliki eksekutorial. Jadi sifatnya bisa dieksekusi putusan ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terpenting menghimbau kepada pengadilan dimanapun berada, baik ketua pengadilan negeri maupun pengadilan agama, agar merespon dan beri kesempatan seorang mediator menjadi mediator di dalam wilayah pengadilan di mana ketua pengadilan itu berada. Oleh karena itu tentunya tetap melalui prosedural yang berlaku di dalam pengadilan itu. Kira-kira itu yang bisa kami tanggapi kepada sahabat RAM dimanapun berada. Mudah-mudahan sesi belajar hukum kali ini bermanfaat, dapat digunakan bagi seluruh sahabat RAM dimanapun berada. Sebelum kami tutup, kami sampaikan kembali, mohon agar kiranya di share, di like, di subscribe YouTube channel RAM Law Official untuk kepentingan kita bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakrawala hukum.